Berawal dari kebijakan penertiban sederhana di lingkungan sekolah dasar, sebuah peristiwa di Muaru, Jambi justru berkembang menjadi polemik hukum yang menyita perhatian publik luas. Seorang guru honorer bernama Triwulansari, pengajar di SDN 21 Desa Pematang Raman, kini harus berhadapan dengan proses pidana setelah menjalankan razia rambut terhadap murid-muridnya. Langkah tersebut dilakukan pada 8 Januari 2025 sebagai tindak lanjut imbauan sekolah agar siswa menghitamkan rambut sebelum mengikuti kegiatan belajar. Dari 4 siswa yang diperiksa, 3 mematuhi arahan. Sementara 1 siswa kelas 6 menolak hingga terjadi adu mulut yang berujung tindakan spontan dari sang guru. Peristiwa itu dilaporkan oleh orang tua siswa ke Polsek Kumpeh Ulu dan berlanjut meski telah ditempuh berbagai upaya mediasi oleh sekolah, dinas pendidikan hingga PGRI. Pada 28 Mei 2025, penyidik menetapkan Triwulansari dan suaminya sebagai tersangka. Dengan Triwulansari menjalani wajib lapor, sementara suaminya ditahan hampir 3 bulan. Kasus ini kemudian disampaikan Triwulansari ke Komisi 3 DPR pada 20 Januari 2026. Ia menyatakan pasrah terhadap nasib profesinya dan menyoroti kekecewaan atas proses hukum yang dinilai tidak kunjung memberi kejelasan, sekaligus menegaskan rapuhnya posisi guru honorer dalam sistem pendidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guru honorer di Jambi jadi tersangka gara-gara razia rambut siswa. Aduh, negara macam apa ini? Gaji nggak seberapa mendisiplinkan malah dipenjara. Gaji kecil ngurus anak dajal pula. Kalau terus-terusan dibiarkan begini, lama-lama guru ke sekolah cuma fokus buat ngajar. Gak peduli itu anak mau disiplin atau tidak, terserah. Gak peduli itu anak mau pintar atau tidak, terserah. Daripada dipenjara. Lagian ini siswa, aduh lebay amat, baru kena razia rambut. Ini saya kena razia rambut, aman-aman saja kan kenapa-napa. Lagian ini peci saya kemana lagi? Guru jadi tersangka gara-gara cukur rambut siswa. Tuh sekarang itu berbanding terbalik, nggak kayak dulu ya. Dulu itu padahal kalau kita itu ditegur guru, dipakai penggaris guru, kita itu nggak mau bilang ke orang tua karena kita emang bener-bener salah, ngakuin kesalahan. Tapi sekarang giliran kita sebagai jadi guru, nah ngasih tahu ya cuma sekedar ya motong rambut aja, kita bisa jadi tersangka loh ya. Tuh, parah banget zaman sekarang itu ya. Padahal dulu juga nggak naik kelas udah hal biasa karena kita nggak belajar. Tapi sekarang mau belajar, mau nggak belajar sama aja, semua naik kelas lah. Entahlah sekarang itu udah beda, nggak kayak dulu. Seharusnya jika pendidikan di Indonesia ingin maju dan melahirkan anak-anak cerdas, pintar, jujur dan disiplin, buatlah sebuah aturan. Siapapun tidak bisa melaporkan dan mempidanakan seorang guru yang ingin mendisiplinkan anak didiknya. Karena bayangkan, kalau para guru tidak mau lagi mengajar karena ketakutan akibat kurangnya perlindungan dari undang-undang, mau jadi apa negara ini? Guru honorer di Jambi sampai dilaporkan oleh orang tua muridnya gara-gara mendisiplinkan masalah rambut. Kalau saya jadi orang tua ya, kalau memang anak kita rambutnya panjang atau disemir, diwarnain kayak gitu terus didisiplinkan sama gurunya, saya justru akan berterima kasih nih. Gimana menurut kalian sebagai orang tua yang punya anak ya, yang bandel, susah dibilangin, terus rambutnya panjang nggak mau dipotong atau rambutnya diwarnain ya pas sekolah gitu, itu kan sebenarnya menyalahi aturan sekolah ya. Kalau saya pribadi sih sebagai orang tua, saya sangat berterima kasih sama guru yang mau mendisiplinkan anak kita. Ini kan urusannya demi kebaikan juga ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ini sebenarnya si ibu guru ini udah tepat ya, tidak menyalahi hukum.
Perasaan emang susah banget jadi guru tahu zaman sekarang. Nih ada lagi nih guru yang jadi tersangka nih gara-gara razia rambut. Jadi guru honorer SD di Jambi ini nih, dia jadi tersangka nih, dilaporin sama orang tua muridnya yang nggak terima kalau anak kayak ini di mulutnya. Jadi anak ini nih kena razia rambut gara-gara rambutnya masih panjang dan pirang setelah liburan. Padahal ibu guru ini udah wanti-wanti kalau nanti udah masuk sekolah lagi rambutnya dirapihin. Tapi ini anak kagak terima waktu dikenain razia dan akhirnya nih ngatain guru dan ngomong kasar. Nah refleks dah tuh secara spontan si ibu ini mulutnya maksudnya tuh biar jangan ngomong kasar lu, ngomong apa sih lu, kayak nyetopin gitu. Tapi orang tua murid nggak terima dan akhirnya si guru ini dilaporin ke polisi. Emang bener zaman sekarang tuh udah susah banget jadi guru, apalagi guru ini tuh guru honorer, udah gajinya kecil jadi tersangka lagi. Dan untuk orang tua di luar sana juga jangan sedikit-sedikit lapor polisi, cari tahu dulu kalau emang anak lu nakal, anak lu bandel, anak lu dablek, ya lu jangan gengsi, lu harus terima konsekuensinya. Kalau agak mau lu urus anak lu sendiri. Guru honorer di penjara karena cukur rambut. Namanya Ibu Tri Wulansari, guru honorer di SDN 21 Muaro Jambi. Niatnya simpel, dia ngerazia rambut siswa yang udah diperingatin buat menghitamkan rambutnya. 3 siswa nurut, 1 siswa nolak dan malah ngelawan teman-teman. Ya jelas ada cekcok pastinya dan Bu Tri ngaku refleks mulut siswa itu 1 kali. Oke, di titik ini gue mau jadi penengah yang rasional dulu aja. Gue sepakat, bisnis sekecil apapun di sekolah itu nggak boleh dinormalisasikan. Murid itu salah, kita nggak bisa membenarkan aksi itu atas nama pendidikan. Itu fatal. Tapi coba kalian pikir logika sehat kalian juga. Apakah refleks seorang guru dibalas dengan penjara? Dan mirisnya suaminya yang ikut membela malah ditahan sejak Oktober lalu teman-teman. Jelas ini guru honorer loh, yang gajinya mungkin nggak seberapa. Tapi dedikasinya buat ngebenehin aturan sekolah malah berujung kriminalisasi. Putri udah minta maaf berkali-kali teman-teman. Mendatangi rumah orang tua siswanya, bahkan rela berhenti ngajar. Mediasi juga udah dicoba sama sekolah, dinas pendidikan juga udah, sampai PGRI juga udah, tapi laporan nggak dicabut. Di sini gue mau kritik keras menegakkan hukum kita dulu. Mana fungsi restoratif justice yang sering digembar-gemburkan polisi? Kenapa sebuah kasus disiplin sekolah harus diseret sampai ke meja hijau seolah ini kriminalitas berat, teman-teman? Untungnya Komisi 3 DPR udah turun tangan dan minta kasus ini dihentikan. Ini bukan cuma soal Putri ya, tapi soal marwah pendidikan semua guru siapapun. Kalau dikit-dikit guru dipolisikan tanpa lihat konteks, besok-besok nggak ada lagi yang berani negur murid yang salah. Guru cuma bakal datang ngajar, ulah, dan masa bodoh sama karakter anak kalian teman-teman. Menurut kalian, hukuman apa yang sebenarnya pantas buat kasus kayak gini dulu? Penjara atau pembinaan? Tulis pendapat kalian coba sekarang juga. Di Jambi, guru dijadikan tersangka akibat mencukur rambut murid. Kalau saya langsung vonis saja, mau itu guru kayak yang salah, mau murid yang salah. Yang salah tersebut adalah murid, bukan guru. Karena saya sudah lihat statement dan informasi yang terjadi di Jambi, di Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo ya. Khusus untuk PR ini, untuk penegakan hukum dari pihak kepolisian, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Jangan terlalu dini, jangan terlalu cepat kalian menjadikan tersangka oleh guru tersebut dari pihak laporan oleh wali murid. Cermati, pahami dulu kasusnya siapa yang salah, baru menjadikan tersangka. Dengan sepihak kalian penegakan hukum langsung gercep terhadap rakyat kecil, terhadap guru-guru yang salah atau nggak salah, langsung dijadikan tersangka. Coba tuh koruptor, orang berduit besar, lamban kalian, lambat menjadikan tersangka itu, lambat karena dia kaya. Gimana keadilan di republik ini? Aduh. Dulu ya, bapak-bapak pejabat dulu di era 90-an, biasa itu murid-murid dilempar pakai penghapus, pakai penggaris. Ketika kami ini nangis pulang ke rumah, guru mengadu kepada orang tua, malah orang tua itu menambah
kami, bukan ujuk-ujuk lapor ke polisian terus proses jadikan tersangka guru tersebut. Enggak, karena kami dulu itu juga nakal, bengak dan nakal dulu. Di eranya saya lebih parah bengaknya era sekarang, karena moral dan akhlak anak-anak sekarang itu sudah melawan yang sangat parah terhadap orang tua dan guru hari ini. Itu yang terjadi. Jadi saran dan masukan, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, kaji dan teliti dulu apa kasus sebenarnya. Berikanlah keadilan kepada rakyat kalau ingin Indonesia baik, kalau ingin marwah-marwah lembaga itu mau dipandang baik di mata rakyat.